Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Rahmasari dengan NIM 221020409. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas sedikit pembelajaran yang berjudul mutlak dan muqayyad. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai 4 kontens yang ada pada mutlak dan muqayyad. Kontens yang pertama yaitu ada pengertian mengenai mutlak dan muqayyad. Yang kedua ada ketentuan mutlak dan muqayyad. Yang ketiga manfaat-manfaat mempelajari daripada mutlak dan muqayyad. Yang terakhir ada kesimpulan. Kita masuk kepada kontens yang pertama, yaitu mengenai pengertian mutlak dan muqayyad. Pengertian mutlak. Secara bahasa, mutlak berarti benar tanpa ikatan. Sedangkan menurut istilah, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Al-Wahhab Khalaf atau ahli usul fikih adalah madillu ala faradi ghairu muqidin lafzon bi ayinkid, yang artinya lafaz yang menunjukkan suatu satuan tanpa dibatasi secara harfiah dengan suatu ketentuan. Nah, dari pengertian di atas, mutlak itu disebut juga sebagai lafaz yang mencakup pada jenisnya tetapi tidak mencakup seluruh afrod atau satuan di dalamnya. Atau mutlak bisa juga didefinisikan sebagai kata yang menunjukkan keadaan atau arti sesuatu dengan tanpa pembatasan atau umum. Dengan kata lain, lafal mutlak adalah lafal yang menunjukkan untuk suatu satuan tanpa dijelaskan dengan karakter tertentu. Misalnya pada kata rojulun yang artinya seorang laki-laki. Nah, di kata rojulun atau seorang laki-laki ini hanya didefinisikan dengan kata laki-laki. Di sini tuh tidak dijelaskan laki-lakinya apakah harus dari bangsa mana, apakah harus berkulit hitam atau putih, ataukah harus berambut keriting atau lurus, tidak dijelaskan. Tetapi hanya kata rojulun yang artinya seorang laki-laki. Nah, itu adalah maksud kata dari mutlak, yaitu umum. Sekarang kita masuk kepada contoh dari lafaz mutlak. Terdapat dalam Al-Quran pada surah Al-Mujadalah ayat 3 yang artinya orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum suami istri itu bercampur kembali. Nah, kata mutlak dalam surah Al-Mujadalah ini terdapat pada kalimat fatahriru raqabah yang artinya memerdekakan seorang budak. Karena kata budak di sini itu mutlak. Kenapa? Karena bersifat umum. Di sini itu tidak dijelaskan bagaimanakah definisi dari budak tersebut. Apakah budaknya itu harus dari bangsa Romawi atau bangsa mana? Atau misalkan kulitnya itu harus hitam atau putih, itu tidak tidak dijelaskan. Yang penting itu harus memerdekakan budak. Mau bagaimanapun bentuk budaknya, ataukah laki-laki atau perempuan dari bangsa manapun itu boleh. Karena tidak dijelaskan di sini. Yang penting harus memerdekakan seorang budak. Seperti itu cara mudahnya. Nah, sekarang masuk ke pengertian muqayyad. Muqayyad itu lawan kata dari mutlak. Bila mutlak itu artinya dilepas atau tidak terikat, maka muqayyad itu artinya diikat. Muqayyad berasal dari kata qayyada yuqayyidu taqyidan muqayyadan, yang artinya sesuatu yang diikat. Muqayyad secara istilah menurut Syekh Ibnu Utsaimin mendefinisikan madillu alal haqiqati baqid, yang artinya sesuatu yang menunjuk pada makna yang sebenarnya yang terikat. Bahasa mudahnya bahwa tadi mutlak itu adalah umum, nah muqayyad ini adalah khusus dalam artian sempit. Secara istilah muqayyad juga disebut sebagai lafaz yang menunjukkan bahwa hakikat lafaz tersebut telah dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat-syarat tertentu. Atau dengan kata lain, muqayyad adalah lafaz yang telah memiliki makna dan arti secara sempit sehingga mujtahid tidak memiliki keluasan dalam menafsirkan ayat atau hadis tersebut. Sekarang masuk ke dalam contoh-contoh dari muqayyad. Contoh muqayyad juga terdapat pada Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 92. Yang artinya siapa yang membunuh seorang mukmin karena kesalahan hendaklah memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin.
Nah, di mana lafaz muqayyadnya? Lafaz muqayyadnya itu terdapat pada kalimat rokobatim mukminatin, yang artinya seorang hamba sahaya mukmin. Kalau tadi pada mutlak itu tidak dijelaskan bagaimana kategori hamba sahaya atau budaknya. Kalau di sini dijelaskan bahwa hamba sahayanya itu haruslah seorang mukmin. Nah, kan tadi arti dari kata muqayyad itu sempit atau dijelaskan ya, atau khusus gitu. Nah, ini khusus dikhususkan bahwa ada kata tersebut, kata mukmin. Kemudian kita masuk ke kontens yang kedua, yaitu ketentuan mutlak dan muqayyad atau korelasi antara mutlak dan muqayyad. Yang pertama kita akan bahas mutlaknya dulu. Mutlak dibawa kepada muqayyad jika sebab dan hukumnya sama. Ketika mutlak dan muqayyad memiliki kedalaman yang sama materi dan hukum, maka hukum mutlak disandarkan kepada muqayyad. Nah, contoh pertamanya ini kita akan membahas dulu yang bagian mutlaknya. Itu ada pada surah Al-Maidah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai atau darah. Tadi mutlak itu artinya adalah umum kan ya, tidak masih luas gitu. Nah, dalam surah Al-Maidah ayat 3 ini, dalam kata mengharamkan bagimu darah itu berarti semua darah itu haram. Tidak membedakan antara darah yang mengalir atau darah yang masih tinggal di dalam daging sembelihan. Intinya darah itu haram bagi surah Al-Maidah ayat 3. Kemudian kita korelasikan kepada muqayyadnya. Muqayyadnya itu ada pada surah Al-An'am ayat 145, yang artinya, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi atau batas darurat, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di dalam surah Al-An'am ayat 145 ini dijelaskan muqayyadnya, yaitu bahwa darah apa sih yang haram? Apakah semua darah yang haram itu? Ternyata enggak. Yang diharamkan itu adalah darah yang mengalir, bukan darah yang masih tinggal di dalam binatang sembelihan. Kecuali hewan yang disembelih itu bukan atas nama Allah. Atau misalkan contohnya ketika menyembelih kurban itu, yang memotong hewannya itu tidak mengucapkan lafaz basmalah. Nah, itu berarti haram hukumnya karena tidak mengucapkan lafaz Allah terlebih dahulu gitu. Nah, sekarang kita akan membahas yang bagian muqayyadnya. Muqayyad dibawa ke muqayyad jika alasannya berbeda. Menurut pendapat Syafi'iyah, jika alasannya atau asbabun nuzulnya berbeda namun hukumnya sama, maka mutlak dibawa ke muqayyad. Contohnya itu tadi udah sempat kita bahas ya, dua contoh ini itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 92. Kita akan membahas mengenai muqayyadnya dulu. Dalam surah An-Nisa ayat 92 itu artinya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena kesalahan, hendaklah memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin. Ini dijelaskan ya, tuh khusus hamba sahaya mukmin, jadi harus mukmin. Nah, kemudian kita adu nih sama mutlaknya, yaitu dalam surah Al-Mujadalah ayat 3, yang artinya orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak. Nah, secara tidak langsung ini tuh artinya hampir sama kan ya, sama-sama memerdekakan seorang budak, sama-sama harus memerdekakan seorang hamba sahaya. Tapi lafaz raqabah sebagai kafarat zihar dalam surah Al-Mujadalah ini bersifat mutlak. Maka wajib memerdekakan seorang budak tanpa ada syarat tertentu. Sedangkan lafaz raqabah sebagai kafarat pembunuhan dalam surah An-Nisa bersifat muqayyad. Maka wajib memerdekakan seorang budak muslim dan tidak sah kafaratnya apabila budak yang dibebaskan bukan muslim. Meskipun akibat hukum dari perbuatan tersebut sama, ya maksudnya sama-sama memerdekakan seorang budak, namun sebab terjadinya memiliki tingkatan yang berbeda. Akibat dari perbuatan zihar tidak bisa disamakan dengan akibat dari pembunuhan yang menyebabkan hilangnya jiwa yang terpelihara. Nah, seperti itu. Lalu kalau dari ulama kalangan Syafi'iyah juga menyebutkan bahwa lafal mutlak dalam kasus zihar dianggap muqayyad, sehingga budak yang dimerdekakan harus mukmin disamakan dengan kafarat pembunuhan.
Nah, tapi ada lagi juga pendapat dari para kalangan Hanafiyah itu menyebutkan bahwa setiap kafarot dipahami secara mandiri sesuai kasusnya, sehingga kafarot zihar tetap memerdekakan hamba sahaya tanpa ada ketentuan beriman, seperti yang terdapat pada arti dari 2 ayat berikut. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke konten yang ketiga, yaitu manfaat-manfaat dari mempelajari mutlak dan muqayyad. Di sini aku menuliskan 2 manfaat dari mempelajari mutlak dan muqayyad. Manfaat yang pertama itu dengan mengetahui ayat-ayat mutlak dan muqayyad, maka akan sangat memudahkan bagi kita untuk memahami dan mengetahui maksud dari suatu ayat tersebut. Kemudian manfaat yang kedua, dan dengan mengetahui maksud suatu ayat, maka akan mudah bagi seseorang mujtahid beristinbat untuk mendapatkan suatu hukum. Kemudian ke konten yang terakhir, yaitu kesimpulan. Mutlak merujuk pada ketetapan atau perintah yang bersifat umum dan mutlak tanpa adanya batasan atau syarat khusus. Misalnya, perintah untuk berbuat baik kepada orang lain merupakan perintah mutlak yang berlaku secara umum tanpa membatasi siapa yang harus diberi kebaikan atau dalam situasi siapa kebaikan itu harus dilakukan. Nah, yang kedua ada kesimpulan dari muqayyad. Sebaliknya, muqayyad itu merujuk pada ketetapan atau perintah yang dibatasi oleh syarat atau kondisi tertentu. Dalam konteks hukum Islam, banyak perintah yang muqayyad. Artinya, mereka memiliki syarat-syarat atau batasan-batasan tertentu yang harus dipenuhi agar perintah tersebut berlaku. Contohnya, aturan tentang puasa Ramadan yang ditentukan waktu pelaksanaannya, serta syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh individu yang akan menjalankan puasa. Maka dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa mutlak dan muqayyad merupakan 2 konsep yang digunakan dalam pemahaman agama Islam untuk menggambarkan perintah atau ketetapan yang bersifat umum dan mutlak, serta yang dibatasi oleh syarat atau kondisi tertentu. Konsep ini membantu dalam interpretasi dan aplikasi ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir juga video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir ya. Semoga pembelajaran yang aku sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua walau sedikit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.